Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di tangan gua sekarang ada satu buah power supply dari Thermalred ya. Ini serinya TR KG750 ya. Ini power supply 750 watt, sudah ATX 3.1, sudah PCIe 5.1 ya. Kita akan unboxing, kita akan cek and recheck. Nanti akan gua jajal pakai prosesor Ultra 7 265KF sama VGA-nya RTX 5060 Ti yang 16 GB yang ada di gua ya. Dan gua mau kasih tahu juga teman-teman ya, untuk produk Thermalred power supply ini dia distributornya dari Agrest teman-teman ya. Jadi Thermalred sekarang dipegang juga sama Agrest. Oke. Dan gak usah lama-lama, kita langsung aja ya, kita buka, kita jajal, kita pasang, kita nyalain si power supply ini di spek yang tadi udah gua sebutin. Ini dia teman-teman ya, power supply-nya sudah gua keluarkan isinya ya. Kalau teman-teman pengen lihat unboxing-nya ada di video yang sebelumnya tayang ya. Nah, isiannya ini ada user guide-nya, lalu ada kabel power, ada baut, dikasih kabel TIS 5 biji, sisanya perkabelan ya 24 pin. Terus di sini kita dikasih 12 VHPWR yang 600 watt teman-teman. Jadi untuk kayak 5070, 5080 ini udah bisa ya. Oke, power supply-nya ini 80 plus gold ya. Terus dapat 8 pin yang 4 plus 4 2 biji, 8 pin yang buat VGA 6 plus 2 2 biji. SATA-nya masing-masing 4 ya. Jadi ada 8 ya, 2 biji ya. 2 biji di bawah, 2 biji di atas, jadi 4 8 sama Molex-nya dikasih 3 ya. Dan ini bentukan batang power supply-nya ya. Dia ini full modular ya. Awalnya gue ngiranya dia non modular teman-teman ya. Ternyata ini fully modular ya. Dan buat teman-teman kalau misalkan beli Thermalred jangan lupa di scratch buat ngecek ya ini ori atau enggak ya. Dan ini sekali lagi gue ngasih tahu untuk Thermalred ini dari Agrest ya sekarang distributornya, dan ini garansinya 5 tahun, power supply-nya harganya 1 juta ya. Sekarang kita akan langsung pasang ya ke komponen yang ada di depan kita. Ini B860 RAM DDR5, terus prosesornya Ultra 7 265KF sama VGA-nya RTX 5060 Ti 16 GB. Yang akan gue colok pertama di sini 24 pin, 8 pin CPU atau 8 pin Mobo, 8 pin VGA sama SATA ya teman-teman. Ini gue colokin di luar aja ya. Yang penting kita bisa ngelihat fungsi dari power supply-nya. Nanti kalau teman-teman pada saat rakit ya, power supply-nya dimasukin aja guys ke dalam PC-nya. Ini mah biar cepet aja. Yang penting kita cek dulu performanya aman atau tidak untuk spek seperti ini. Mari kita pasang. Oke guys, karena ini power supply-nya fully modular, kita colok-colokin dulu kabelnya ya. Oke, ini nyolokinnya gampang sih, tinggal ikutin aja. Sama lubangnya di sini udah ada namanya sih ya, yang buat ke motherboard, SATA, CPU dan kawan-kawan ya udah ada di sini. Jadi kita nggak mungkin kebalik ya. Dan jujur-jujuran aja guys ya, ini untuk harga 1 jutaan tadi, garansi 5 tahun fully modular, 80 plus gold ya. Ini poin plus banget teman-teman ya, bener-bener poin plus karena jujur-jujuran aja brand lain biasanya masih yang non modular ya. Beberapa memang sudah ada yang garansi 5 tahun, tapi beberapa ada yang garansinya masih 3 tahun teman-teman. Jadi ini menurut gua cakep banget kalau misalnya teman-teman yang mau rakit ngincar yang fully modular guys. Nah tuh, jadi nyoloknya masih gampang guys, sesuai kebutuhan aja ya. Nah udah gini gue udah tinggal colok-colokin aja teman-teman ya. Ini yang VGA colokin ke sini tuh. Terus ini yang Mobo ya, colokin ke atas ya, yang 8 pin. Oke. Dan kalau ngomongin rapi mah itu tergantung dari kalian ya. Oke, sekarang kita hanya sebatas colok aja. Oh iya, gue lupa ngasih tahu ya. Ini nggak akan bosan-bosan gue ngasih tahu. Kalian kalau misalkan beli power supply 24 pinnya bolong satu, jangan kaget ya kayak gini ya. Ini emang bolong satu teman-teman. Emang kayak gitu guys ya, tiap power supply. Ada beberapa yang bolongnya 2. Dan kalian misalkan power supply-nya belum dicolokin ke motherboard, langsung colokin ke listrik, itu kipas dari power supply-nya dia nggak akan muter ya. Jadi harus di jumper dulu 24 pinnya. Gue udah pernah bikin tutorialnya, cari aja. Dan ini GP tes power supply ya. Jadi sekali lagi jangan kaget guys sama 24 pin. Ah kok bolong satu bang punya aku.
itu rusak ya? Enggak guys, emang seperti itu ya. Ini 24 pinnya, ini masih gampang ya. Sama yang terakhir SATA guys ya. Ini SATA buat colok buat fan-fanannya teman-teman. Nah, ini udah selesai. Kalau gini kita tinggal colokin ke listrik terus nyalain. Nah teman-teman, ini udah gua colokin ke listrik ya. Oke, untuk power supply emang ini dia nggak sampai fit banget ya, emang mentoknya sampai segini teman-teman ya, karena beberapa masih ada yang nanyain, bang ini harus sampai rapat banget gak? Ini yang gue sampai begini teman-teman ya. Oke, terus banyak juga yang masih salah kaprah, 750 watt bukan berarti dayanya si PC ini akan 750 watt teman-teman ya. 750 watt ini adalah kantong aja, jadi kalau kalian misalkan upgrade VGA itu kalian nggak perlu ganti power supply, kurang lebih seperti itu ya. Ini misalkan gue nyalain ya, nih pada saat gua nyalain, nah ini ya belum ada dayanya guys ya, karena emang belum gua nyalain si PC-nya ya. Sekarang kita nyalain PC-nya nih. Nah, tombol power nih. Nah, ini PC gua nyalain ya guys ya. Dayanya agak narik 750 watt kan teman-teman ya. Ini tergantung dari spek yang kalian pakai teman-teman. Nah, untuk power supply di sini kipasnya muter ya. Oke. Ini udah masuk ke layar, kita tinggal tungguin dia masuk ke Windows. Jadi balik lagi, ini nggak nyampe 750 watt, ini tergantung dari PC kalian. Oke. Nah, tadi narik sampai 200-an watt, terus dia turun lagi teman-teman ke 100-an watt ya. Ini balik lagi tergantung speknya. Posisi yang gua ini pakai Ultra 7265KF sama RTX 5060 Ti 16GB ya. Dan buat gua teman-teman ya, kalau power supply kita beli, kita colokin ke PC kita dan dia bisa nyala sampai Windows, harusnya ini udah aman teman-teman ya. Karena sebatas dia nyala, ini harusnya sudah lebih dari cukup. Tapi kalau teman-teman pengen mastiin, bisa teman-teman jajal testing ya. Di sini gue akan jajal game aja ya, 1 biji ya, untuk ngetes ini aman atau tidak. Karena kalau misalkan kita main game atau testing game aman ya itu udah stabil teman-teman untuk si power supply-nya. Nah guys, di sini yang akan gua tes adalah Black Myth Wukong ya. Ini kita baru masuk menu, dayanya ada di 250-an watt naik turun ya. Setahu gua spek yang ini tuh emang nggak nyampe 300-an watt deh teman-teman ya. Ini kita akan set di 2K dengan settingannya ray tracingnya on very high, ininya sinematik ya, ini udah di atas ultra ya. Kita akan jajal benchmarknya sekalian nanti ngecek daya maksimalnya ini bakal berapa watt. Yang jelas kagak bakal sampai 750 watt. Sekali lagi 750 watt hanya kantong aja. Oke, kita jajal benchmarknya. Kita sudah kelar teman-teman ya. Tadi kalau teman-teman perhatiin dayanya rata-rata sih di 250-260-an watt naik turun ya. Sempat ke 300 1-2 detik langsung turun lagi ke 250-an ya. Jadi ini bisa dibilang masih efisien ya untuk Ultra 7265KF sama RTX 5060 Ti ya. Dan ini kalau misalkan full load ya, jadi dia masih bisa nampung guys. Kalau suatu saat misalkan kalian upgrade VGA-nya ke RX 5070, 5070 Ti, 5080, ini masih bisa. Dan dia juga kan punya kabel 12 VHPWR ya. Jadi emang ready untuk VGA yang tinggi seperti 5070, 5080 yang tadi yang gue bilang teman-teman ya. Ini dia juga sudah PCIe 5.1, jadi udah punya kabel si 12 VHPWR atau 12V 2x6 ya. Dan kalau misalkan kita keluar dari benchmark gamenya ya, ini nanti dia akan turun lagi dayanya teman-teman ke 100-an watt ya. Nih kita coba close ya. Jadi semua tergantung pemakaian. Jadi power supply 750 watt bukan berarti dayanya 750 watt. Nah ini turun lagi tuh ke 100 watt naik turun ya. Oke,
segitu aja paling untuk video kali ini teman-teman. So buat teman-teman yang minat sama power supply-nya, linknya udah gua drop di deskripsi. Ini udah rekomen banget ya, harga sejutaan, garansi 5 tahun, udah fully modular teman-teman ya. Udah ada kabel 12V 2x6 atau 12 VHP wire. Jadi buat masa depan ini sudah mantap ya. Dan sekali lagi gua akan ngasih tahu Thermalred sekarang dipegang juga sama distributor Agres ya. Oke, sekian dari gue, hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat. Link pembelian gua drop di deskripsi.